الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون والحاضرات kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini Allah berikan kita taufik untuk bisa duduk di majalisul ilm, majalisul zikir. Mudah-mudahan duduknya kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan bagian yang banyak dari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ini kita sambung insyaallah ta'ala masih di dalam pembahasan kita dari Imta'us Syubban bi Ahadits Tauhid wal Iman, kumpulan hadis-hadis tentang tauhid dan iman. Alhamdulillah, pada pertemuan yang telah lalu, 2 bulan ya, kita libur ini Ramadan, kemudian Syawal. Alhamdulillah, pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik, berikan kita kesempatan untuk melanjutkan insyaallah ta'ala masih di beberapa bagian dari hadis. Ada terakhir kita ambil bab apa, ruqyah ya. Hadis nomor berapa kemarin? 29. Itu hadis Auf bin Malik al-Ashja'i. Sudah itu ya? Alhamdulillah. Sekarang akan kita sambung insyaallah ta'ala hadis yang ke-30 dari jumlah hadis yang sudah kita baca. Sebelum kita masuki, kita ambil dulu faedah. Di dalam kaitannya dengan akidah, dibawakan oleh Ali bin Khalaf ibn Abdul Malik ibn Battal yang wafat tahun 449 Hijriyah. Ali ibn Khalaf ibn Abdul Malik ibn Battal, beliau salah satu yang mensyarah Sahih Al-Bukhari, dikenal dengan syarah Ibn Battal. Ingat, yang mensyarah Sahih Al-Bukhari ini banyak. Yang paling terkenal Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi syarah yang sangat bagus juga Ibnu Rajab Al-Hambali, sama namanya Fathul Bari.
Ibn Battal salah satu yang mensyarah Sahih Bukhari. Apa kata Ibn Battal? Menerangkan firman Allah Azza wa Jalla surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Lalu apa kata beliau? Wala hasanata a'zam min tauhidillah. Tidak ada kebaikan yang lebih agung daripada tauhid. Enggak ada. Tidak ada kebaikan yang lebih agung daripada tauhidullah. Al-iqrar biwujudihi. Mengikrarkan keberadaannya. Wat-tadarru'u ilaihi fil maghfirah. Dan berdoa meminta ampunan kepadanya. Syahidnya, intinya, siapa yang melaksanakan kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10. Tidak ada kebaikan yang paling agung selain dari apa? Tauhid. Ini dibuktikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dari hadis Tamim Ad-Dari. Yang mana dia bertanya kepada Nabi SAW bersabda, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan." Apabila engkau berbuat keburukan, iringi dengan perbuatan baik. Qal, ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah? Apakah la ilaha illallah itu bagian dari kebaikan? Qala hiya ahsanul hasanat. La ilaha illallah itu kebaikan paling baik. Enggak ada lebih baik dari dia. Maka nyambung faedah ini. Menafsirkan surat apa tadi? Al-An'am ayat 160. Siapa yang melaksanakan kebaikan, maka Allah lipat gandakan menjadi berapa? 10. Dan tidak ada kebaikan yang paling agung selain dari apa? Tauhidullah Azza wa Jalla. Baik, kita akan baca hadis yang nomor 30. Hadis Jabir ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ingat para hadirin, Jabir bin Abdullah salah satu sahabat yang paling banyak menghafal sunnah, menghafal hadis. Beliau sebagaimana disebutkan oleh Al-Iraqi rahimahullah taala, orang yang nomor 6. Nomor 7 Abu Sa'id Al-Khudri. 1540 hadis. Siapa? Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir ruqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ruqyah. Melarang apa? Ruqyah. Faja'a alu Amr ibn Hazm ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah keluarga Amr ibn Hazm kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, Ya Rasulullah, innahu kanat indana ruqyah narqi biha minal aqrab. Oh, kami punya ruqyah. Kami gunakan untuk meruqyah kalajengking. Ruqyah apa? Kalajengking. Karena kalajengking ini bahaya pada jamaah. Ya. Bahaya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La'anallahu al-aqraba. Allah melaknat kalajengking. La tad'u nabiyyan illa ladaghathu. Tidak menyisakan nabi, nabi pun digigit. Itu riwayat, la tad'u musallian illa ladaghathu. Tidak menyisakan orang yang salat pun digigit.
keluarga Amr bin Hazm ini mengatakan, kami punya ruqyah yang kami gunakan untuk meruqyah kalajengking. Karena kalajengking sakit para jemaah. Sakit sekali. Bahkan ada orang yang kadang-kadang bisa pingsan. Maka sampai dihususkan oleh Nabi SAW ruqyah kalajengking ada. Ambilkan garam, hancurkan, ya, campur air sedikit, tempel dia, bacakan dia al-mu'awwidzatain. Bacakan al-mu'awwidzatain, garam. Dan subhanallah, ruqyah ini saya pernah coba, benar-benar terasa bisanya itu ditarik keluar kalau menggunakan garam itu. Tarik rasanya keluar. Ya, orang kurang-kurang pingsan. Nah, apa ruqyahnya? Dikatakan, wa innaka nahaita 'anir ruqa. Sementara engkau melarang meruqyah. Qala fa'riduha alaihi atau fa'araduha alaihi. Maka keluarganya Amr bin Hazm ini memaparkan ruqyah mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma ara ba'san. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Oh, tidak apa-apa ini. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu." Siapa di antara kalian yang mampu memberikan saudaranya manfaat, laksanakanlah. Siapa yang bisa memberikan saudaranya manfaat, laksanakanlah. Kalau ada kawan kita sakit, oh saya ruqyah, langsung saja ruqyah. Jangan tunggu dia meminta. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan barang siapa yang mampu memberikan saudaranya manfaat, maka laksanakanlah. Baik, para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada ruqyah jahiliyah, tapi ruqyah jahiliyah ini mirip seperti nama orang. Ya, apa katanya? Ya, Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mugharbal ibn Mura'bal ibn Arandal. Dikatakan ini seperti ruqyah nama ini. Ada nama perawi hadis seperti itu. Di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak mengapa meruqyah kalau seperti ini. Siapa yang mampu memberikan saudaranya manfaat, maka laksanakanlah. Berarti apa? Kalau kita bisa meruqyah, lihat kawan kita sakit, langsung diruqyah. Jangan menunggu dia meminta diruqyah. Inilah bentuk kita memberikan manfaat. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, apa itu ruqyah? Kalau bahasa Indonesianya apa? Jampi, ya. Jampi. Ya, jampi. Ruqyah ini hakikatnya adalah sesuatu yang dibacakan terhadap orang yang sakit. Berupa ayat-ayat Quran atau doa-doa yang disyariatkan. Ini dia asal dari kata ruqyah. Kalau kita mau sederhanakan lagi, ruqyah itu apa? Ayat-ayat Quran, doa-doa yang disyariatkan yang dibacakan untuk orang yang sedang sakit. Nah, ini nama ruqyah. Ini yang syar'i. Yang tidak syar'i ya baca-bacaan, mantra-mantra yang dibacakan kepada orang yang sakit. Yang mungkin mantranya itu ada minta bantuan kepada jin. Minta bantuan kepada apa? Setan. Dan yang lainnya. Tapi ruqyah syar'iyah, inilah dia. Ayat-ayat Quran, doa-doa yang disyariatkan, yang dibacakan kepada orang yang sakit.
Nah, Islam membolehkan yang seperti ini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah melaksanakannya untuk diri beliau, untuk keluarga beliau. Ya. Nah, dulu para sahabat juga mereka meruqyah. Tapi ruqyah mereka sebelum masuk Islam itu ruqyah yang mengandung kesyirikan. Minta pertolongan, bantuan kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara garis besar dari riwayat ini para hadirin, ada ruqyah yang boleh, ada pula ruqyah yang tidak boleh kan? Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini sebelumnya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami punya ruqyah untuk yang terkena gigitan kala jengking. Akhirnya dites di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung Nabi mengatakan apa? Oh, enggak apa-apa kalau begini. Maka riwayat yang lain mengatakan la ba'sa birruqa. Yang sebelumnya kan? La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirik. Tidak mengapa meruqyah asal jangan ada kesyirikannya. Dan nanti insyaallah taala akan kita ambil ya, atau sudah kayak sebelumnya. Sudah sebelumnya kita sebutkan bahwasanya syarat ruqyah sebagaimana penjelasan Imam Al-Qurtubi ada 3. Sudah kita ambil ini. Ini dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. 1 dengan ayat-ayat Quran atau doa-doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah kita ambil ini. Ya, dengan kalamullah Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua dengan bahasa Arab. Jadi kalau yang pertama Quran atau doa-doa Nabi SAW. Yang kedua dengan bahasa Arab atau bahasa yang dimengerti maknanya. Jelas maksudnya. Ya Allah, sembuhkanlah si fulan. Kan jelas. Jangan sampai apa? Kita menggunakan misalkan, mohon maaf ini, rajah. Kan tidak dimengerti maknanya ini. Udah hurufnya ada kiri, ada kanan, ada cangkul. Ya. Macam ada hewan digambar di sana. Ini enggak dimengerti. Jadi yang kedua dengan bahasa Arab atau bahasa yang dimengerti maknanya. Yang ketiga, jangan meyakini ruqyah itu yang bereaksi dengan sendirinya, tapi dia beraksi dengan izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi secara umum dari riwayat ini menunjukkan ruqyah ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Sekarang akan kita ambil fawaidnya. Pertama, istihbabu ruqyatil muslim akhahu idza kana mustati'an. Disunnahkan seseorang meruqyah saudaranya yang muslim jikalau dia mampu. Jangan dipaksa dirinya kalau nggak mampu. Buat-buat nanti. Ya, yang keluar apa? Angin terus. Fuh, fuh, fuh. Nah, ini aja yang keluar. Yang dibaca nggak tahu asal mulanya. Komat kamit. Ya, disunnahkan seorang meruqyah saudaranya yang muslim apabila dia mampu meruqyah. Waqad yajibu alaihi fi ba'dil halat. Bahkan hukumnya wajib dalam beberapa keadaan. Dan bahkan hukumnya meruqyah kawannya wajib dalam beberapa keadaan. Bagaimana maksudnya beberapa keadaan? Ini orang dalam pandangan kita sudah mau mati sudah ini. Dia mampu meruqyah. Tidak ada orang lain yang bisa. Obat-obatan tidak mempan. Bisa jadi hukumnya di sini apa? Wajib. Bukan sekedar sunnah. Bukan sekedar apa? Sunnah. Tapi hukumnya apa? Wajib. Maka Nabi mengatakan, man istata'a, siapa yang mampu memberikan saudaranya manfaat, maka laksanakan. Jadi asalnya disyariatkan
Tapi dalam beberapa situasi bisa hukumnya wajib. Yang kedua, at-tadawi birruqa asy-syar'iyyah, berobat dengan ruqyah syariah. Berobat dengan apa? Ruqyah syariah. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Jaizun, diperbolehkan. Idza kanatir ruqyah mafhuman, jikalau ruqyah itu dipahami isinya. Wala mani'a minhu syar'an, dan tidak ada penghalang secara syariat. Sekali lagi, berobat dengan ruqyah syariah dan yang lainnya hukumnya apa? Boleh. Dengan syarat ruqyah itu dipahami maknanya dan tidak ada penghalang-penghalang dalam syariat untuk menggunakannya. Karena tadi kita sebut makna dari kalimat ruqyah itu adalah bacaan-bacaan, doa-doa, perlindungan-perlindungan yang dibacakan kepada orang sakit. Jikalau dari ayat Al-Quran, doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau doa-doa yang dipahami maknanya, boleh. Tapi kalau ada penghalangnya, nggak boleh. Misalkan, bacaannya nggak dimengerti. Maka itu sebabnya, ya, kalau ruqyah ini harus yang paham. Jangan asal katanya, banyak orang sehat di sini katanya. Bukan masalah sehatnya. Tapi yang lebih penting tuh sehat iman kita dulu. Karena yang membuat kita tambah sakit tuh iman. Iman yang tidak sehat. Ini membuat kita tambah sakit. Tapi ketika iman kita sehat, insya Allah yang lainnya sehat. Karena ini sudah banyak bukti para hadirin. Sebelum dia kenal tauhid dan sunnah ini, sebentar-bentar sakit, bentar-bentar sakit. Lewat di kuburan sedikit sakit. Ya. Jarang ziarah ke kuburan sakit. Tapi setelah dia mengenal tauhid, hilang semuanya. Berarti apa? Dari iman. Faedah yang ketiga. Istihbabu taqdimil auni qabla talabihi, la siyama fir ruqyah. Nah, ini poinnya para jamaah. Disunnahkan memberikan bantuan sebelum diminta. Disunnahkan ya, memberikan bantuan sebelum diminta. Terlebih dalam masalah ruqyah. Nah, ini penting ini. Disunnahkan memberikan bantuan sebelum diminta, terlebih dalam masalah ruqyah. Fa inna talabar ruqyati makruhun. Karena meminta ruqyah itu hukumnya makruh. Tapi ingat, ruqyah yang mana? Yang syar'i, yang makruh. Kalau yang tidak syar'i sih haram. Bukan makruh lagi. Ya, jangan-jangan masuk nanti dalam hadis apa? Datang ke paranormal, datang ke dukun, lalu bertanya, ya, sekedar bertanya saja, bagaimana? 40 hari, 40 malam sholatnya tidak diterima. Nah sekarang kalau percaya, dia kafir kepada Al-Quran. Maka disunnahkan memberikan bantuan sebelum diminta, terutama masalah ruqyah. Sebab apa? Karena meminta ruqyah makruh.
kama wasafa as-sab'ina alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Sebagaimana sifat 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kama ja'a fi sahihain. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata min ummati 70.000 bighairi hisabin. Akan masuk surga dari umatku ini 70.000 tanpa hisab. Qalu man hum ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa ini ya Rasulullah? Hebat sekali nih. Nikmat sekali nih. Qala humul ladzina la yastarqun. Ini lafaznya. Mereka yang tidak minta diruqyah. Mereka yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun. Dan mereka tidak pesimis dengan burung. Wala yaktawun. Mereka yang tidak berobat dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal, bersandar dan berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama kita mengatakan hadis ini menjelaskan dua sifat utama orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa itu? Ahlu tauhidin wa ahlu tawakkulin. Ahli tauhid dan ahli tawakal. Ini sifat utama orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa? Ahli tauhid dan ahli tawakal. Sekali lagi, ya. Karena minta ruqyah makruh. Sebagaimana sifat 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagaimana dalam As-Sahihain dari Imran ibn Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk surga dari umatku 70.000 tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka Rasulullah? Mereka nomor satu yang tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak pesimis dengan burung. Yang ketiga, tidak berobat dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Maka sifat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dua. Ahlu tauhid dan ahli tawakal. Kenapa? Istirqa. Minta diruqyah. Ruqyah syar'i. Boleh. Cuma apa? Jangan sampai hati ini terpaut kepada manusia. Kurang tawakal kita. Kurang apa? Tawakal kita. Besi panas. Kurang tawakal kita. Tatayur. Rusak tauhid kita. Nah, itu sebabnya dikatakan hadis ini orang yang masuk surga tanpa hisab itu dua kriterianya. Apa? Ahli tauhid dan ahli tawakal. Karena kalau besi panas ini para jamaah, orang Arab mengatakan apa? Akhirud dawa al-kai, obat terakhir besi panas. Kalau sudah besi panas tidak mempan, ya tunggu saja sudah. Sampai sebegini orang Arab. Tapi ini dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka oleh karena itu para hadirin, kalau lihat kawan-kawannya kurang sehat ya, iya, langsung sudah. Mana yang sakit? Kepala. Pegang kepalanya. Ya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. 7 kali. Kalau memang takdirnya belum mati, pasti sehat. Mana juga yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
caranya. Baik. Faedah berikutnya yang keempat. La haraja bi an yarqal muslim ka'al kafir atau kafira. La haraja fi an yarqiyal muslimu kafira bil Quran. Tidak mengapa seorang muslim meruqyah orang kafir. Asal bukan kafir harbi. Asal apa? Nanti kalau kafir harbi dong, kita dilawan kalau dia sehat. Tidak mengapa seorang muslim meruqyah seorang kafir yang bukan harbi. Bil Quran, dengan Quran. Wat ta'wiyatin nabawiyah. Dan doa-doa perlindungan dari Nabi. Wa ghairiha minar ruqa al-mubahah, dan ruqyah yang boleh. Nah, mungkin kita bertanya, apa dalilnya? Kama fi hadits Abu Sa'id. Sebagaimana kama fi hadits Abi Sa'id Ibn al-Mu'alla atau Abu Sa'id, sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id, At-tal hayy alladhi nazalu alaihim, kampung tempatnya singgah. Fastadafuhum, lalu mereka minta dijamu. Fa'abau ayyudhaifuhum, tapi mereka tidak mau menjamu para sahabat. Kanu kuffara, mereka itu kaum kafir. Kaum apa? Kafir. Falam yungkir Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari Abu Sa'id yang meruqyah tokohnya. Kama indal Bukhari wa Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini dalilnya para jamaah. Jadi boleh seorang muslim meruqyah seorang kafir yang bukan harbi dengan apa? Doa-doa Al-Quran atau doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Maka di dalam kisah hadits Abu Sa'id itu, dia turun singgah di suatu kampung, mereka tidak bawa bekal banyak. Minta dijamu. Karena memang ini kewajiban para hadirin. Bukan saja orang kita kenal. Asal dia mampir di tempat kita itu tamu. Dan bukan orang tempatan, orang jauh. Maka kewajiban kita memberikan dia jamuan. Nah, sahabat ini minta dijamu, enggak mau mereka. Insya Allah, Allah punya kehendak. Cara Allah Azza wa Jalla memaksa mereka untuk menjamu itu, ternyata tokohnya kala jengking. Fasa'au lahu. Berbagai macam usaha, tidak ada yang berhasil. Datanglah mereka, Tuan, tokoh kami tergigit kalajengking. Sudah berbagai macam usaha, enggak juga mempan. Ada yang mampu meruqyah. Jadi berarti ruqyah ini dari zaman dahulu sudah ada. Nah, dijawab oleh sahabat nih, ada katanya. Padahal dia nggak tahu ilmunya ini. Ijtihad sahabat ini. Tapi itu kan zaman Nabi yang ada gampang ya. Salah, bisa benar. Oh, ada katanya. Tapi syaratnya kasih kami kambing katanya. Disebutkan dalam penjelasan Ibnu Hajar, jumlah sahabat itu 30, maka 30 kambing dikasih dia. Bayangkan antum. Ya wajar, orang Arab kan bukan kambingnya 1-2 kayak kita. Atau nunggu Idul Adha baru punya. 1 lembah. 2 lembah. 3 lembah. Itu kambingnya mereka. Jadi dihitung 30, dikasih 30 dia. Oh iya katanya. Dicobalah oleh sahabat ini bacakan suratul Fatihah. Ditiup. Faka'annama nasyita min iqalil
dengan izin Allah langsung sembuh seketika seperti orang yang terlepas dari ikatan sudah. Merdeka langsung. Tapi sahabat ini orang-orang memang pilihan nomor satu sudah setelah Nabi. Setelah dapat kambingnya, sahabat mengatakan, ayo bagi, sebentar dulu kita tanya, boleh apa enggak ini katanya. Subhanallah. Boleh apa enggak ini katanya. Ini maharnya ini boleh apa enggak? Ya, karena Nabi SAW mengatakan apa? Sekarang maharnya para wanita yang menjajankan dirinya. Ya, wa hulwanil kahin. Maharnya dukun. Ya, wa thamanal kalb. Harga anjing. Ya, jual beli anjing. Nah, takut sahabat ini. Sebentar dulu tanya. Sampailah di Madinah, diceritakan oleh Nabi SAW, Nabi mengikrar, menyetujui. Wa mayudrika anna ruqyah. Siapa ngasih tahu kalian kalau dia jampi itu, katanya. Kemudian Nabi mengatakan, ikut sertakan aku bagian juga di kambing-kambing itu. Ikut sertakan aku jatah dalam bagian kalian. Ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi yang diruqyah oleh sahabat nikah kafir boleh. Ya, tidak ada masalah. Asal jangan antum diruqyah oleh orang kafir. Yang boleh itu kan memakan sembelihan ahlul kitab. Ya. Karena mereka tidak mau menyembelih kecuali dengan nama Allah. Tidak, mereka meyakini tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Itu yang boleh. Tapi kalau kita diruqyah sama orang kafir, enggak. Tapi kalau kita meruqyah orang kafir, iya. Siapa tahu di sana ada jalan untuk berdakwah juga. Faedah berikutnya. La ba'sa an yarqiyal muslimu nafsahu. Tidak mengapa seseorang meruqyah diri sendiri. Fadzalika mubahun bal huwa sunnatun hasanah. Itu hukumnya boleh, bahkan sunnah hasanah. Kita apa? Meruqyah diri sendiri. Bukan menunggu roker. Ya, tukang ruqyah. Sekali lagi, tidak mengapa seorang muslim meruqyah dirinya sendiri. Ya, itu adalah perkara mubah, bahkan apa? Bahkan sunnah hasanah. Bahkan sunnah hasanah. Kenapa? Faqad raqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nafsahu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meruqyah dirinya sendiri. Wa raqa ba'dha ashabihi, dan meruqyah sebagian para sahabatnya, keluarganya. Wa anna ruqyata ghairihim min babil ihsan ilal ghair wa isda'il manafi' li ghairihim. Dan meruqyah orang lain ini bentuk memberikan manfaat kepada orang. Sekali lagi, ya, tidak mengapa seorang muslim meruqyah dirinya sendiri, itu hukumnya boleh, bahkan sunnah hasanah, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meruqyah dirinya sendiri dan meruqyah sebagian sahabatnya, keluarganya. Dan ini bentuk isda'ul manafi' li ghairihim, bentuk memberikan manfaat kepada orang lain. Fa khairun nas anfa'uhum linnas. Maka manusia yang terbaik itu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ukurannya, kalau antum memberikan dia duit untuk berobat,
dengan antum yang meruqyah dia lebih utama yang nomor 2. Lebih utama yang nomor 2. Yang pertama memberikan dia bantuan, bagus. Tapi lebih dahsyat yang kedua ini. Kenapa? Karena ada nas dari Nabi SAW, siapa yang mampu memberikan saudaranya manfaat, laksanakan. Dan manfaat itu bukan saja bentuknya apa? Doa, materi. Tapi lebih dari itu, ini lebih dahsyat lagi. Doa. Fa khairun nas anfa'uhum linnas. Maka manusia yang terbaik itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Faedah yang ke-6. Sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal mizan li a'mali ummatihi. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi barometer terhadap amalan-amalan umatnya. Ma wafaqa sunnatahu fahuwal haq. Yang sesuai dengan sunnah, maka itulah yang hak. Wa ma khalafahu fahuwal batil. Yang menyelisihinya adalah batil. Sekali lagi, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah barometer terhadap amalan umatnya. Apa yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu hak. Wa ma khalafahu fahuwal batil. Wa ma khalafa fahuwal batil, yang menyelisihinya itu adalah batil. Ini sebagaimana diucapkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Katakan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah neraca terbesar, barometer paling besar. Wa alaihi tu'radu a'mal ummatihi. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dicocokkan amalan-amalan umatnya, ucapan-ucapan umatnya, perbuatan-perbuatan umatnya. Fama wafaqahu fahuwal haq wa ma khalafahu fahuwal batil. Yang sesuai dengan amalan Nabi, ucapan Nabi, maka dia yang hak. Yang menyelisih amalan Nabi dan perbuatan Nabi, maka dia batil. Maka di sini apa? Keluarga Amr bin Hazm menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, dahulu zaman jahiliyah kami punya ruqyah untuk kala jengking. Fa'aradha alaihi. Akhirnya keluarganya Amr bin Hazm ini memaparkan ruqyahnya di hadapan siapa? Rasul. Setelah Rasul mendengar, apa kata Rasul? La
ba'sa. Oh, enggak apa-apa ini. Berarti yang menjadi barometer itu apa? Praktiknya Rasul, ucapannya Rasul, persetujuannya Rasul. La amalun nas, bukan perbuatan banyak orang. Sekarang banyak yang tolak ukur itu apa? Kebanyakan orang kan? Kalau sedikit orangnya, nggak benar ini. Kalau banyak orangnya, ahlus sunnah ini. Hati-hati ini. Ya. Jadi yang menjadi tolak ukur kita adalah ucapan Nabi SAW, praktik Nabi SAW, persetujuan Nabi SAW. Kalau cocok, maka itu yang hak. Kalau tidak cocok, maka batil. Bukan cocok logi. Cocokkan dengan sunnah. Faedah berikutnya para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di sini menjelaskan al-haddu 'ala sa'i fi izalatil amrad. Anjuran untuk berusaha menghilangkan berbagai macam penyakit. Ya, jadi penyakit jangan dipelihara. Penyakit berusaha untuk dihilangkan. Sekali lagi, al-haddu 'ala sa'i fi izalatil amrad. Anjuran untuk berusaha menghilangkan berbagai macam penyakit. Wal adrar, dan berbagai macam mudarat. Anil muslimin, dari kaum muslimin. Bikulli syai'in au bikulli mumkinin, dengan berbagai jalan yang memungkinkan, dengan berbagai macam usaha yang memungkinkan. Oleh karena itu para hadirin, ya, penyakit ini jangan dipelihara. Betul, orang yang terkena penyakit insya Allah itu mengampuni dosa. Tapi penyakit ini berusaha untuk dihilangkan. Kenapa? Karena penyakit ini akan banyak menghalangi kita untuk mengerjakan amal kebaikan. Tidak akan sama ya semangatnya orang sakit dengan orang sehat dalam ibadah. Bahkan sampai Nabi SAW menyebutkan, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi. Seorang tidak boleh berangan-angan mati gara-gara mudarat yang menimpanya. Misalkan sakitnya menaun. Jangan mengatakan, ya Allah, percepat sudah aku mati, nggak kuat aku ini, nggak boleh. Kenapa? Kalau dia orang baik, maka akan menambah kebaikannya. Tapi kalau dia orang buruk, maka ada kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki dirinya. Jadi Islam menganjurkan kita berusaha menghilangkan berbagai macam penyakit, berbagai macam mudarat dari kaum muslimin semampu kita dengan cara yang bisa kita lakukan. Ya, buktinya di sini apa? Nabi mengatakan siapa yang mampu memberikan saudaranya manfaat, laksanakan. Artinya yang bisa ruqyah, ruqyah kawannya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, ya ayuhan nas tadawaw. Hai sekalian manusia, berobat kalian. Fa innallaha lam yanzil da'an illa wa anzala ma'ahu shifa. Sebab Allah Subhanahu wa taala setiap kali dia menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Hanya saja
Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada dokter yang tahu obatnya, ada dokter yang tidak tahu obatnya. Yang tidak ada obatnya hanya dua. Satu, tua. Yang kedua, mati. Apa obatnya supaya tidak tua? Enggak ada. Nabi mengatakan apa? Inna fil habbati sauda syifa min kulli da. Sesungguhnya dalam jintan hitam itu, ya, apa bahasa ilmiahnya? Nigella sativa ya? Ya, Swedish. Ya. Sesungguhnya pada jintan hitam itu obat segala penyakit. Illa sam wal maut. Tua dan mati, ya itu nggak bisa diobati. Ya, umur masalah angka, katanya betul. 30 juga bisa dead. Nah ini dia. Para hadirin rahmatillah azza, penyakit jangan dipelihara. Ya. Faedah berikutnya. Inna fir ruqyati sidqul iltija ila Allah azza wa jalla fi jalbin naf'i wa daf'il madar. Wa dzalika min tamami tauhid. Sesungguhnya dalam ruqyah itu bentuk kejujuran hati bersandar sepenuhnya kepada Allah. Sekali lagi, inna fi ruqyati sidqul iltija ila Allah azza wa jalla. Sesungguhnya dalam ruqyah itu bentuk kejujuran bersandar sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jalbin naf'i wa daf'id dharri, dalam menggapai manfaat dan menolak mudarat. Wa dzalika min tamamit tauhid. Atau min tamamit tawakkul, itu bentuk kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bentuk apa? Kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya. Sudah berapa? Al-ad'iyatu wat-ta'awudzatu bimanzilatis silah. Doa-doa dan perlindungan-perlindungan kedudukannya seperti senjata. Wassilahu bidaribihi la bihaddihi faqat. Senjata itu tergantung orang yang memainkannya, bukan saja karena ketajamannya. Ini bahasa yang luar biasa nih para jemaah. Ini bahasanya Ibnul Qayyim ini ya. Ya, bahasanya siapa? Ibnul Qayyim. Doa-doa dan perlindungan-perlindungan itu kedudukannya seperti senjata. Senjata itu tergantung orang yang memainkannya, bukan saja bergantung kepada ketajamannya. Famata kana silahu silahan taman. Ketika senjata itu komplit, ketika senjata itu bagus, wasa'idu sa'idan qawiyan, tangan yang memainkannya terampil, kuat, al-mani'u mafqud, tidak ada yang menghalangi,
hasalat bihin nikayah fil adu, maka musuh pun bisa terkalahkan. Mata takhallafa wahidun min hadhihi thalath takhallafa at-ta'thir. Kalau ada yang tertinggal dari salah satu tiga ini, entah senjatanya atau pemainnya atau ada penghalang, maka takhallafa at-ta'thiru, tidak akan membuahkan hasil. Berarti apa kesimpulannya? Ad-du'a kas-silah. Doa itu seperti senjata. La yatahaqqaqu ta'thiruhu illa bisyurut. Tidak akan bereaksi kecuali dengan dilengkapi syaratnya. Kecuali apa? Dilengkapi syaratnya. Maka dibawakan dalam Fathul Bari, Ibnu Tin rahimahullah ta'ala membawakan pengobatan itu ada dua. Ada tibbur ruhani wa tibbul jismani. Ada pengobatan rohani dan ada pengobatan jasmani. Artinya apa? Ada obat dari jalan dalam, ada obat dari jalan luar. Obat dari jalan dalam itu, inilah dia jampi-jampi. Ruqyah syariah. Nah, ruqyah yang syariah ini memerlukan kesalehan orang yang membacanya. Memerlukan apa? Kesalehan orang membacanya. Karena ini doa. Apa kata Nabi? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, yakin dijawab. Allah tidak menerima doa orang yang lalai. Hatinya lalai, tidak tahu apa yang dibaca. Maka berdoa ini para jamaah, baca doa yang tahu maknanya. Baca. Jadi yang kita pahami maknanya. Kalau kita tidak tahu maknanya, ini doa kita susah dikabulkan. Nah, apa kata beliau? Falamma azza hadza 'alan nas. Ketika ini susah dicari ini, orang-orang yang ikhlas, ya, orang-orang yang saleh ini, intaqalan nas ila tibbil jismani, orang berpindah mencari ya pengobatan jasmani, yaitu yang menggunakan apa? Pil, yang menggunakan herbal dan semisalnya, itu namanya dalam istilah ulama kita tibbul jismani, imam ini. Adapun yang pakai ruqyah itu namanya pengobatan rohani. Jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ya, doa ini sama seperti senjata. Jadi senjata ini bukan saja tajamnya, tapi bagaimana orang juga memainkannya. Berarti apa? Kita yang berdoa ini paham, kemudian yakin benar kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita dijabah, insyaallah reaksinya dahsyat. Tapi ya, asal coba katanya. Kalau bereaksi lanjut. Kalau enggak bereaksi enggak lanjut. Oh, kalau tibbur ruhani enggak boleh seperti itu. Lanjut terus. Beda kalau obat yang lain. Ini enggak ada reaksinya. Apalagi mohon maaf nih para jamaah. Di zaman sekarang kan banyak orang meneliti. Wah, ini obat-obat yang kimia ini, konvensional ini, ternyata kalau diminum sekian lama gagal ginjal. Minum sekian lama bisa menyerang ulu hati. Nah, itu sebabnya kan di sana ada tulisannya. Ya, efek samping katanya kan. Gatal-gatal. Ya, mual-mual. Maka segera dihentikan konsultasi ke dokter Anda. Nah, ini dia. Tapi kalau itu doa-doa Nabi SAW, berarti kalau belum ada reaksinya, kuatkan lagi iman kita. Kuatkan lagi kepercayaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu kan doa.
Nabi mensyaratkan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin dijawab. Nah, kalau kita nggak yakin ya nggak datang. Jadi jawaban doa itu bergantung kepada keyakinan kita para jemaah. Kuat keyakinan kita kepada Allah, jawabannya semakin kuat. Kurang keyakinan kita ya semakin lemah juga. Coba tadi doa yang kita sebut tadi. Baca di atas kepala orang berapa kali? 7. Kalau memang belum tiba ajalnya, pasti sehat. Yakin sudah antum bacakan. Ya kalau memang ajalnya mau tiba, dibacakan juga kok tambah drop terus, oh berarti ini ajalnya sudah ini gitu. Ini hebatnya ini. Kalau pengobatan rohani, obat-obat yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah terakhir dari hadis ini para jamaah. Ar-ruqa ghair asy-syar'iyyah. Jampi-jampi yang tidak syar'i. Manhiyun anha. Terlarang di dalam syariat kita. Wa yu'athiru 'alal aqidati wat tauhid. Dan akan mempengaruhi tauhid dan akidah seseorang. Sekali lagi, jampi-jampi yang tidak syar'i, yang terlarang dalam syariat kita, mempengaruhi apa? Mempengaruhi tauhid seseorang, mempengaruhi keimanan seseorang. Al yajurru sahibahu ilan nar. Bahkan bisa jadi pelakunya digiring masuk ke dalam api neraka. Kalau sampai ruqyah itu apa sih? Syirik. Ya, kalau sekedar ruqyah ini misalkan tidak dipahami maknanya, ya jatuh dalam perkara bidah. Tapi kalau ruqyah ini di dalamnya sekarang minta bantuan kepada jin dan syaitan. Madad ya fulan, madad ya fulan. Bukan artinya pemadat itu perokok. Madad kalau maksud dalam bahasa Arab itu minta bantuan. Jadi bukan saja akan mempengaruhi akidahnya, bisa jadi menyeret pelakunya kemana? Ke neraka kalau ruqyah itu syirik. Maka itu sebabnya Nabi SAW mengatakan, Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqa maksudnya yang syirik ini, ya, yang tidak syar'i ini, wat tamaim apa? Jimat, wat tiwalah guna syirkun. Ini adalah bentuk dari bentuk kesyirikan wal iyadzu billah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa kita ambil. Sudah 1 jam lebih ini. Dan akan kita ambil insyaallah sesi tanya jawab, dan berikutnya kita masuk ke hadis yang ke-31 insyaallah taala, ya, pertemuan berikutnya ini lebih banyak lagi faedahnya insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu kalau ada pertanyaan.
Silakan. Ada pertanyaan? Sebelum kita baca pertanyaan yang sudah masuk di sini. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wa ilaikum. Nah, falyaf'al. Nah, di sini yang dimaksudkan saudaramu itu sama muslim atau boleh saudara yang maksudnya bukan muslim Ustaz. Tadi kan ada riwayat lain bahwa dia boleh mengobati yang kafir gitu Ustaz. Baik. Baik. Tentu sebagaimana kita sebut tadi, yang paling utama mendapatkan kebaikan kita siapa? Ayo, siapa? Ya saudara kita muslim. Lebih-lebih keluarga. Maka disebutkan dalam riwayat itu bahwasanya Nabi SAW meruqyah ba'dha ahlihi, sebagian keluarganya dengan al-mu'awwidzatain. Dengan apa? Al-mu'awwidzatain. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sampai Nabi SAW mengatakan apa? Ma ta'awwadza muta'awwidzun bimithli hadhihi aw hadhihi suwar. Tidak ada perlindungan yang paling dahsyat ya sehebat perlindungan menggunakan surat ini. Datang angin kencang, di samping baca doa, baca ini qul a'udzu birabbil falaq wa birabbin nas. Gelap gulita, menakutkan. Ini juga dibaca oleh Nabi SAW. Jadi ya mu'awwidzatan ini perlindungan komplit. Nah, setelah turun surat ini, Nabi enggak lagi menggunakan perlindungan yang lain. Ini sudah yang paling sempurna ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan ingat ya, bukan dibaca sekali dua kali, baca. Ini nih ya, dari satu sisi testimoni, dari satu sisi penjelasan para ulama kita, atau waktu kita minum obat para jamaah, obat apa saja, bacakan dia. Kenapa? Beda dahsyat pengaruhnya sekedar obat saja dengan izin Allah dibantu dengan ruqyah itu beda. Maka itu sebabnya kenapa Nabi meniup. Apa kata para ulama kita, tiupan dan adanya liur itu diharapkan keberkahan karena sudah bersentuhan dengan ayat-ayat Allah. Sudah apa? Bersentuhan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi meniup. Ambil contohkan sebelum tidur ya. Nah, tiup satu riwayat, baca dulu kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binanas, lalu tiup yang ada liurnya sedikit. Mulai dari usap kepala sampai kaki dan bagian depan saja. Wallahu taala ala wa alam. Naam, ada lagi yang lain? Tafadhalu. Sebelumnya ada nih dari para muslimah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau ada orang berobat kepada orang pintar, mungkin dia paling pintar di antara yang tidak pintar mungkin. Yaitu mengoperasikan badan atas penyakit di tempat yang sakit disayat dengan tangan orang pintar tersebut, lalu diambil yang perlu diambil atau diperbaiki yang harus diperbaiki. Lalu setelah selesai sayatan ditutup dengan tangannya dan tidak ada bekasnya sayatannya sama sekali. Mengajak teman untuk melakukan itu juga dengan alasan ya awan untuk sehat. Ya, apakah harus mengucapkan syahadatain lagi? Ya cukup dia bertobat saja. Ini tidak menutup kemungkinan dibantu oleh jin sudah itu. Dokter aja masih kok kayak kelabang bekas jahitannya. Oh ini enggak pakai apa, hilang katanya. Maka kita katakan, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kita meruqyah teman tersebut agar kita aman dari gangguan? Ya, rumah berseberangan, depannya saya dekat. Ya. Tahu habis dioperasi. Dan dia cerita ke orang tuanya. Iya, kadang-kadang nih para hadirin, ketika kita meruqyah teman yang kesurupan, kadang-kadang jinnya pindah ke dia nanti. Ya, apalagi mungkin yang terkena sihir, macam digoda nanti. Lawan dia.
Jangan takut. Ini memang seperti itu jin itu para jamaah. Ingat kata sebagian para ulama ussalaf, man khafallah khafahu kullu syai'in. Siapa yang benar-benar takut kepada Allah, segala-galanya takut kepada dia. Tapi kalau kita ditakuti dan kita merasa takut, berarti kurang takut kita kepada Allah ini. Namun tabiat manusia, iya, berarti apa? Ilmunya perlu diperkuat lagi. Tauhidnya perlu diperkuat lagi. Lawan dia. Dan itu tabiat jin para jemaah. Kalau kita penakut, jadi raja dia. Macam diminta nanti. Ayam hitam kah? Ya, yang kakinya kuning. Dan yang macam-macam sudah. Ini adalah permainan syaitan. Man khafallah khafahu kullu syai'. Siapa yang takut kepada Allah, segala-galanya takut kepadanya. Wa man lam yakhafillah akhafahu kullu syai'. Siapa yang tidak takut kepada Allah, segala-galanya menakut-nakutinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kita meruqyah atau mengetahui ada ain pada diri kita agar kita hilangkan dengan meruqyah sendiri? Yaitu setiap malam sebelum tidur itu. Kita tidak tahu diri kita kena ain atau tidak, ya. Tapi kadang-kadang kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan, "Lau kana syai'un sabaqal qadaru la sabaqathul ain." Andai kata ada peristiwa di dunia ini ya yang mendahului takdir, maka racun mata ain itulah dia mendahului takdir. Dan yang paling banyak orang terbunuh setelah takdir Allah gara-gara ain. Ini hati-hati ini. Maka ruqyah diri setiap tidur. Anak-anak kita doakan dia, "U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lammah." Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika kita sakit, apa boleh kita hanya ruqyah tanpa berobat ke dokter? Kenapa enggak boleh? Itu sudah berobat. Insya Allah datang bulan berikutnya. Ya. Ini derajat yang paling tinggi ini malah. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Apabila kita meruqyah teman kita atau orang lain, apakah penyakitnya akan pindah ke anak-anak kita? Enggak ada itu. Enggak ada. Ya. Akhirnya membuat kita takut, enggak berani saya katanya. Yang pindah ke anak kita, apa hubungannya? MOU aja enggak pernah. Enggak ada itu. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan, tafadhalu. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bertanya terkait mengamalkan hadis lemah itu gimana Ustaz ya? Baik. Misalnya ada yang saya dengar membaca surat Al-Kahfi atau Sami Allah liman hamidah tuh hamdan katsiran thayyiban itu. Saya ada membaca mendengar sembah. Gimana cara mengamalkan? Pertama, ikhtilaf anzar al-ulama. Berbeda pandangan para ulama al-hadis dalam mentashih dan mentad'if al-hadis. Ini waqi' terjadi. Maka kita katakan bahwasanya dalam hal ada yang menetapkan, ada yang meniadakan. Satu, kalau sepakat para ulama kesahihan atau kelemahan hadis tersebut, ya nggak bisa kita amalkan. Sepakat lemah. Dengan derajat apa? Maudhu, palsu. Atau dengan derajat apa? Dhaifun jiddan. Tapi kalau derajatnya lemah, memiliki penguat-penguat yang lain, itu sebabnya para ulama dengan kaidah mereka, ini adalah derajat hadis ini bisa naik. Kayak seperti ini, dhaifun inda qaumin wa sahihun indal akhar. Lemah menurut satu kaum, tapi dia sahih menurut yang lain, laksanakanlah, amalkan sesuai dengan apa yang kita yakini. Apalagi sekarang yang melemahkan ini nggak punya hujjah. Yang menghasankan, yang menguatkan, ahlinya sudah. Dan kaidah apa? Al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi, yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang meniadakan.
Kenapa? Yang menetapkan berarti dia memiliki ilmu yang lebih daripada yang meniadakan tersebut. Nah, itu dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Ustaz, tentang sholat apa di suruk ya, kata ada yang ulama mengatakan lemah gitu. Itu kita bagaimana? Bagaimana kita? Ya. Baik, sahih. Iya, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Atau minimal derajatnya hasan. Ya, pertama kita ini rata-rata mukallid, ikut-ikutan semua. Karena kita tidak pernah terjun payung masuk ke ranah itu, ya, maka apa? Dalam hal ini mana yang kita percaya keilmuannya, silahkan pegang. Oh, ini ahlinya mengatakan dia hasan, pegang. Ini mengatakan dia dhaif, ya tidak usah diamalkan. Tapi minimal dalam masalah ini kita katakan para hadirin rahmatullah azza wajalla, apa itu? Minimal sudah derajatnya kita sholat duha. Derajatnya sudah kita sholat apa? Duha. Dan para ulama mengatakan sholat duha jelas ada dasarnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan ya, kita berharap adanya riwayat tersebut ya, kita bisa mendapatkan bagian pahalanya. Kalau sholat duha tidak ada yang memperselisihkannya, ya. Adapun pahala sholat syuruk diperselisihkan. Namun apa? Silahkan sholat sudah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, sekiranya sahih kita dapat bagian. Ya, sekiranya tidak sahih kita sudah dapat sholat duha. Tapi kalau antum keluar, syuruk tidak, duha juga tidak, apa mau didapat? Ya, hanya dapat perselisihan orang alim. Tidak dapat pahala. Nah, seperti itu cara menyikapinya. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian para hadirin. Ada lagi? Tafadhal. Ini Zohor sekarang kurang 10 ya. Nah, ini blok Ustaz, M ini. Barakallahu fikum. Barakallahu, tafadhal. Bagi orang yang pernah melakukan penghalang-penghalang untuk masuk surga tanpa hisab dan adab itu, dia pernah melakukan itu karena tidak tahu. Gitu. Kemudian setelah belajar tahu, apakah masih ada kesempatan untuk mendapatkan bagian dari 70.000 itu? Dari riwayat itu ada kesempatan. Ada kesempatan. Karena perawinya sendiri ya demikian. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan laqad ahsana ya man fa'ala man taha ilaihi. Orang yang berbuat sesuai dengan ilmunya sudah bagus katanya. Tapi ada lebih bagus lagi, itulah dia tidak minta diruqyah. Jadi ada kesempatan apabila dia sudah bertaubat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla, para muslimah. Ya, semangati yang lain. Ini biasa pertemuan pertama ya. Semangat. Ajak yang lain. Ingat ini ilmu yang paling afdal ini. Jadi kalau lolos ya lolos afdalnya. Saya kira demikian. Mohon dimaafkan kalau ada kalimat yang kurang pas. Ini terakhir ini blok M insyaallah taala hari ini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.